Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, bacaan kita terambil dari Matius 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Matius 22 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan membacakan untuk kita di ayat yang ke-14. Bapak Ibu dan Saudara bisa membaca secara mandiri satu perikop yang menjadi bacaan penuntun kita pada pagi hari ini. Tetapi saya akan membacakan di ayat yang ke-14 yang demikian. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Demikian firman Tuhan, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan dalam perikop kita pada pagi hari ini berkenaan dengan pengajaran Yesus mengenai kerajaan sorga. Tentu ini adalah rangkaian dari pengajaran-pengajaran sebelumnya mengenai hal kerajaan sorga. Yesus berusaha untuk mengajar hal mengenai kerajaan sorga pada orang-orang kala itu dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan dalam perikop ini Bapak Ibu, Yesus menggambarkan hal tentang kerajaan sorga berkenaan dengan undangan akan jamuan pesta pernikahan yang diberikan tapi hanya sedikit yang menanggapi. Bapak Ibu yang terkasih, tentu pesta pernikahan kala itu dibuat tidak hanya sehari dua hari tapi berhari-hari. Nah, mungkin tradisi semacam ini juga masih sering kita temui dalam kehidupan kita bersama di tengah masyarakat. Biasanya pesta pernikahan diselenggarakan lebih dari satu hari. Tapi karena memang corona semacam ini, maka pesta pernikahan yang diselenggarakan berhari-hari itu harus ditunda. Akan tetapi kalau kita mau melihat secara keseluruhan, secara luas, secara umum, kita pasti menemui bagaimana tradisi pernikahan berhari-hari itu masih ada di tengah kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk menempatkan pada dua posisi terlebih dahulu. Yang pertama adalah posisi kita sebagai yang mengundang, dan posisi kedua adalah kita sebagai yang menerima undangan. Yang pertama, kita sebagai yang mengundang. Coba bayangkan Bapak Ibu, tentu ketika kita sedang merencanakan suatu pernikahan, entah mungkin pernikahan bagi diri kita sendiri, atau saudara kita, atau anak kita, atau cucu kita, maka tentu pasti ada rangkaian-rangkaian yang panjang yang kita harus lakukan, persiapan-persiapan panjang yang harus kita lakukan dan laksanakan. Demikian pula ada seleksi-seleksi dalam memberikan undangan kepada orang-orang yang kita kenal. Bukan hanya makanan, tempat, persiapan-persiapan yang lain, tapi juga undangan menjadi salah satu bagian yang penting dalam acara atau pesta pernikahan yang kita selenggarakan. Tentu, orang-orang yang kita undang adalah orang-orang yang sudah kita pilih terlebih dahulu. Tentu kita mengundang tidak sembarang orang di jalan kita undang. Tentu yang kita undang adalah orang-orang yang benar-benar kita kenal, dan mungkin beberapa orang mengundang hanya orang-orang terdekat mereka saja. Jadi tentu undangan ini menjadi bagian yang penting. Undangan kita berikan kepada orang-orang yang kita kenal. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, mengetahui hal ini, sekarang kita berpijak pada kita sebagai orang yang menerima undangan. Ketika kita tahu bahwa undangan yang kita terima itu diberikan karena mereka yang mengundang adalah orang-orang yang mengenal kita dan mengharapkan kehadiran kita, maka tentu sebaiknya kita menghargai undangan tersebut dengan datang dalam pesta perkawinan tersebut. Tentu kita diajak untuk bersama-sama hadir dalam pesta perkawinan tersebut, karena kita tahu bahwa undangan tersebut sampai pada diri kita karena sang pengundang menginginkan kehadiran kita, karena sang pengundang kenal dengan kita, bahkan menghormati dan menghargai kita.
Nah, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perikop ini diceritakan bahwa hal mengenai kerajaan sorga adalah ketika seorang raja memberikan undangan pestanya, menyiapkan segala hal yang baik, tetapi orang-orang yang diundang tersebut tidak mau datang dan menghadiri undangannya. Banyak mereka yang ditawarkan untuk hadir dalam pesta, dalam ucapan syukur, dalam kesenangan sang raja, tapi banyak lalu yang menolaknya. Banyak yang dipanggil, tetapi hanya sedikit yang mau menerima dan menghargai undangan tersebut. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini memperlihatkan kepada kita mengenai keselamatan yang diberikan oleh Allah. Keselamatan yang diberikan oleh Allah itu adalah hal yang sangat baik, hal yang sangat khusus, hal yang perlu kita tanggapi, karena Allah tentu menawarkan keselamatan itu kepada semua orang. Allah menawarkan keselamatan itu kepada semua orang, tapi terkhusus kepada kita yang mau menanggapi keselamatan tersebut. Keselamatan Allah digambarkan sebagai undangan yang ditawarkan. Maka tentu kita sebagai undangan yang menerima tawaran tersebut seharusnya menanggapinya dengan baik. Sebagaimana kita menanggapi undangan orang yang mengundang kepada kita di pesta perkawinannya. Harusnya keselamatan Allah kita tanggapi dengan ungkapan syukur dan kegembiraan. Akan tetapi pada kenyataannya, tidak semua di antara kita mau menanggapi undangan tersebut. Banyak yang lalu mengelak, banyak yang lalu mengemukakan banyak alasan berkenaan dengan mengapa ia tidak mau menerima undangan Allah. Kita diberikan kesehatan Bapak Ibu, kita diberikan akal, kita diberikan kenikmatan dalam hidup. Akan tetapi ketika kita diundang untuk mau melayani bersama-sama di tengah gereja misalnya, lalu kita memiliki banyak alasan. Kita beralasan kita sibuk, kita beralasan kita belum mampu, kita beralasan banyak hal. Alasan-alasan itu bisa kita cari. Akan tetapi undangan inilah yang perlu kita tanggapi. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah bersama-sama dalam kehidupan bersama, entah di tengah gereja, dalam masyarakat, di tengah keluarga. Mari kita tanggapi tawaran keselamatan Kristus. Keselamatan Allah melalui Kristus, melalui laku hidup kita, melalui pelayanan kita, melalui kasih kita kepada orang-orang sekitar kita. Banyak orang yang tahu akan tawaran tersebut, banyak orang yang ditawarkan keselamatan tersebut oleh Allah. Allah menawarkan banyak keselamatan tersebut pada kita, tetapi hanya sedikit di antara kita yang menerima tawaran tersebut. Mengapa demikian? Maka mari kita mengevaluasi diri kembali. Mengapa kita selalu mengelak dalam hal memberikan pelayanan? Mengapa kita selalu mengelak dalam hal memberikan kasih dan perhatian kita pada sesama kita? Selamat berefleksi, selamat mengevaluasi diri. Mari kita kembali terima keselamatan tersebut, kembali menerima undangan dan tawaran Allah tersebut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.